Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Kembali lagi bersama RM Farm Channel. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi masukan ya, terutama buat teman-teman yang masih sekolah atau teman-teman yang sudah lulus. Nah, ini sambil menunggu ijazah turun atau sambil menunggu mungkin sudah melamar pekerjaan dan belum ada panggilan. Nah, ini sambil menunggu waktu selang. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk belajar berwirausaha peternakan, teman-teman. Yaitu dengan belajar beternak entok. Kenapa kita pilih ternak entok, teman-teman? Karena entok itu yang pertama dalam segi pakan itu lebih mudah dibanding dengan pakan unggas lainnya, yaitu kita bisa mencarikan pakan-pakan alternatif seperti sisa-sisa makanan yang tidak bisa kita makan atau tidak bisa kita manfaatkan. Nanti bisa kita campur dengan pakan pabrikan sedikit dan bisa buat pakan entok, teman-teman. Jadi untuk tahap belajar kita tidak perlu mengeluarkan modal cukup banyak untuk membeli pakan, teman-teman. Selain lebih mudah dalam mencari pakan, entok itu juga lebih tahan penyakit dibanding dengan unggas lainnya, teman-teman. Jadi daya tahan tubuh entok itu lebih kebal dibanding daya tahan tubuh unggas lainnya. Jadi ini bermanfaat untuk meminimalisir kerugian dari kematian ternak, teman-teman. Jadi untuk entok ini sudah terbukti hewan yang kebal terhadap serangan penyakit atau lebih kebal dibanding dengan unggas-unggas lainnya. Biasanya kalau ayam ada yang terkena penyakit satu, nanti yang lainnya pasti akan tertular dan mungkin kemungkinan bisa mati semua, teman-teman. Nah, kalau entok ini sepengalaman saya, kalau hanya satu yang ada atau terkena penyakit, nanti teman-temannya bisa terhindar dari penyakit, teman-teman, karena daya tahan entok itu lebih kebal, jadi lebih tahan terhadap serangan penyakit. Dan sebaiknya jika ada yang sudah terindikasi terkena penyakit, itu lebih baik langsung dipisah, teman-teman, agar tidak merambat ke entok-entok lainnya. Selain itu, kalau kita pelihara entok ini, untuk modal awal itu lebih terjangkau ya, atau lebih minim atau lebih sedikit. Karena kalau kita mungkin beternak sapi atau kambing, itu kan modalnya harus jutaan ya, teman-teman. Jadi kalau kita beternak unggas seperti entok ini mungkin hanya ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu aja untuk beli anakan sudah cukup, teman-teman. Sudah dapat entok anakan. Jadi lebih meminimalisir modal awal untuk belajar beternak, teman-teman. Untuk mulai beternak, teman-teman bisa memilih dua opsi ya. Untuk membeli, opsi pertama yaitu membeli anakan, dimulai dari anakan, atau opsi yang kedua yaitu membeli langsung indukan. Tetapi saran saya, kalau untuk belajar awalan, kita lebih baik itu beli anakan dulu, teman-teman. Jadi kita mulai dari beternak anakan, karena untuk bisa agar nanti bisa mengikuti perkembangan entok itu dari anakan sampai dewasa sampai jadi indukan,
itu seperti apa. Nah, nanti bisa dipelajari dengan full atau dengan belajar penuh dari perawatan anakan sampai entok itu jadi indukan, teman-teman. Karena sebagai peternak kita harus bisa mengetahui secara total atau secara keseluruhan untuk mengantisipasi serangan penyakit atau pencegahan penyakit, serta untuk perawatan DO entok atau anakan entok itu seperti apa, terus untuk perawatan indukan entok yang sudah mulai produk itu seperti apa, dan untuk sarana pendukung-pendukung lainnya seperti petarangan atau untuk memperlancar produksi telur, dan untuk pakan-pakan yang cocok untuk indukan yang sudah mulai produk itu lebih baik seperti apa dan lain sebagainya. Itu harus kita pelajari, teman-teman. Karena beternak itu tidak sekedar memberi pakan aja, teman-teman. Jadi lebih baik kita harus bisa mempelajari gerak-gerik ternak kita, atau kita bisa mempelajari mungkin pakan yang disukai atau yang lainnya, agar nanti ternaknya juga senang dan bisa berkembang biak dengan cepat. Nah, kalau teman-teman mau mulai dari beli anakan, nah ini perlu diperhatikan, yaitu kandang pembesaran dulu, teman-teman. Kandangnya harus bersih atau bisa kita rawat ya, agar selalu bersih dan kering, agar nanti untuk anakan biasanya kalau umur-umur di bawah 1 bulan itu masih rawan kematian. Jadi untuk perawatan harus bisa maksimal agar untuk mengurangi angka kematian dan anakan entok tersebut bisa sehat-sehat dan hidup semua, teman-teman. Jadi sebaiknya untuk kandang box anakan itu terbuat dari ram atau ram kawat ya, teman-teman, agar nanti untuk kotorannya bisa langsung turun ke tanah. Nah, jadi untuk mencegah amonia ya dari kotoran anakan entok tersebut, karena untuk kotoran anakan entok tersebut kalau tidak bersih dari kandang box nanti juga akan mengganggu kesehatan anakan entok, teman-teman. Bisa menimbulkan penyakit. Nah, kalau di kandang saya ini, kandang box untuk anakan itu saya terbuat dari ram kawat ya, teman-teman. Dan setiap hari kalau ada kotoran langsung saya bersihkan dengan menyemprot dengan air. Selain itu, kalau bisa untuk kandang pembesaran ini bisa terakses sinar matahari atau bisa terkena sinar matahari, teman-teman, untuk menjaga kelembapan kandang agar sewaktu nanti kandangnya basah atau terkena air nanti bisa cepat kering. Karena biasanya untuk anakan entok itu sehabis makan atau waktu sudah kenyang itu mandi, teman-teman. Biasanya mandi untuk membersihkan badan dari kotoran atau dari sepretan makanan yang dimakan anakan entok tersebut, teman-teman. Jadi kemungkinan kandangnya jadi basah. Nah, untuk antisipasi
kandangnya basah ini atau kelembapan kandang ini, sebisa mungkin untuk kandang box ini bisa terkena sinar matahari untuk menjaga kelembapan kandang tersebut, teman-teman. Untuk pakan ya, sebaiknya kalau teman-teman membeli entok di bawah umur 1 bulan itu lebih baik dikasih pakan pabrikan atau full BR dulu selama kurang lebih 20 hari atau sekitar 3 minggu, teman-teman, untuk mendorong pertumbuhan agar cepat besar dan agar anakan entok tersebut lebih sehat. Setelah umur di atas 3 minggu, nah nanti teman-teman bisa mencampur pakan dengan pakan alternatif seperti daun-daunan atau sisa nasi nanti yang bisa dicampur dengan bekatul, serta sisa-sisa makanan yang tidak termanfaatkan itu bisa dicampur dengan pakan dan diberikan anakan entok tersebut, teman-teman. Jadi untuk menghemat pakan ya, dari umur 3 minggu itu sudah bisa kita latih dengan pakan-pakan alternatif. Untuk pemberian lampu di malam hari, nah ini kalau teman-teman mulai beternak atau membeli anakan entok di bawah 10 hari atau mungkin baru menetas, nah ini untuk pembelian lampu ini sangat penting, teman-teman. Biasanya untuk mengganti indukan untuk memberi kehangatan. Waktu kan kalau masih bersama indukannya itu diangremi itu ya, didekemi ya. Nah untuk mengganti indukan itu untuk memberi kehangatan, ini sebaiknya untuk umur di bawah 10 hari dikasih lampu terlebih dahulu, teman-teman, agar anakan entok tersebut bisa hangat dan untuk mencegah dari kematian juga, teman-teman. Karena kalau masih di bawah 10 hari biasanya juga rawan kematian. Jadi untuk perawatan anakan entok di bawah 1 bulan itu harus semaksimal mungkin, teman-teman, karena masih rawan kematian. Jadi untuk aspek-aspek pendorong agar anakan entok tersebut lebih sehat dan lebih cepat besar, itu sangat penting, teman-teman. Serta untuk entok pembesaran atau untuk entok siapan ya sekiranya teman-teman membeli entok sudah siapan atau paketan siapan yang siap produk, nah ini untuk kandang sebaiknya main di kandang sekat, teman-teman. Jadi jangan diumbar ya, jangan di kalau Jawanya itu di los, tidak dipagari ya. Nanti kalau biasanya kalau entok umbaran itu lebih rentan terhadap serangan penyakit, karena kalau entok itu kan makannya apa-apa mau ya. Jadi kalau nanti diliarkan itu akan makan, mungkin makan karet, mungkin makan plastik ya, atau mungkin minum comberan yang air kotor, itu juga menyebabkan penyakit, teman-teman. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mulai dari entok siapan atau pembesaran itu lebih baik langsung dipagerin, teman-teman. Kandangnya dibuat kandang pagar ya, untuk menghindari dari kanibal atau entok itu makan makanan yang bahaya terhadap kesehatannya. Nah untuk di kandang saya ini ya, untuk kandang entok ini saya buat sekat-sekat, teman-teman. Jadi untuk sekat entok indukan, terus untuk pembesaran, dan untuk entok anakan itu sendiri-sendiri, teman-teman. Karena untuk sekat ini juga sangat penting, karena untuk
menghindari dari entok itu saling bertengkar. Nah, biasanya kalau beda umur disatukan itu akan salah satu akan kalah, jadi untuk pertumbuhan juga kurang maksimal. Jadi lebih baik main kandang sekat teman-teman, dikelompokkan berdasarkan usianya biar untuk pertumbuhan agar lebih cepat. Kalau seumuran itu biasanya juga akan cepat karena tidak saling kalah mengalahkan. Untuk penempatan tempat makan dan minum, nah ini sebaiknya dipisah teman-teman, untuk menghindari bau kandang ya, karena biasanya kalau pakan itu tidak habis dan terkena air, nah itu akan menyebabkan bau kandang teman-teman. Jadi sebaiknya dipisah, kalau bisa itu pakan dan air minum itu dipisah dan dibuat agak lebih tinggi dari tanah agar menghindari dari pakan tersebut tercecer ke tanah ya teman-teman. Kalau tempat makan itu dibuat lebih tinggi, nah tentunya juga kandang itu akan selalu bersih teman-teman dari sisa-sisa makanan yang terinjak-injak oleh entok tersebut. Jadi untuk makanan yang tercecer ke tanah itu lebih sedikit dibanding kalau tempat makan itu dekat dengan tanah. Nah itu biasanya akan tersenggol-senggol oleh kaki entok dan tercecer ke tanah. Jadi untuk antisipasi hal tersebut, untuk tempat makan lebih, kalau bisa lebih ditinggikan, agak ditinggikan teman-teman. Untuk pakan ya, sekiranya teman-teman membeli entok sudah siapan atau sudah mau produk itu, untuk pakan bisa lebih mudah karena bisa dicarikan pakan-pakan alternatif seperti daun-daunan di sekitar rumah yang bisa dimanfaatkan buat pakan teman-teman. Nah nanti kalau entoknya sudah siap produk atau sudah bisa bertelur, nah nanti untuk pakan lebih baik dicampur dengan pakan-pakan yang tinggi protein atau pakan-pakan yang bisa mendorong indukan entok tersebut bisa bertelur banyak. Biasanya kalau di kandang saya ini saya kasih jagung giling teman-teman. Kalau tidak jagung giling ya mungkin cangkang telur atau keong sawah, itu bisa dicarikan keong sawah untuk memacu produktivitas telur indukan entok agar bertelur lebih banyak. Jadi ini menurut pengalaman saya ini, kalau tidak telat untuk pemberian jagung giling atau pakan-pakan yang tinggi protein, untuk telur entok ini bisa di atas 10 butir atau bahkan 15 butir teman-teman. Jadi pakan itu juga pengaruh terhadap produktivitas telur indukan. Nah untuk produktivitas indukan di kandang saya ini alhamdulillah, untuk telur 3 indukan yang sudah mulai produk ini lebih dari 10 butir teman-teman, bahkan ada yang lebih dari 15 butir. Ini karena pakan juga saya dorong dengan pakan yang tinggi protein agar nanti telur entok itu bisa banyak dan untuk menghasilkan anakan itu juga lebih banyak. Selain pakan, faktor pendorong lainnya itu juga penting teman-teman, seperti petarangan yang nyaman, petarangan yang disukai entok agar untuk melakukan pengeraman atau untuk bertelur itu entok lebih suka. Nah jadi untuk kalau entok itu suka dengan petarangan dan nyaman, tentunya juga akan lancar dalam produktivitas telur teman-teman. Untuk petarangan ya sebaiknya bisa selalu kering atau dicarikan tempat yang tidak terkena air hujan.
Nah, kalau bisa membuat petarangan yang model panggung kayak gini itu lebih bagus teman-teman. Jadi petarangan model panggung ini ada fungsi bagusnya teman-teman. Jadi kalau mungkin kandangnya banjir itu bisa terhindar dari air dan tidak tergenang oleh air hujan. Karena kalau telur entok itu terkena air, itu biasanya juga akan gagal untuk penetasannya. Jadi tidak menetas nanti. Jadi untuk antisipasi hal tersebut, lebih baik untuk petarangan itu dicarikan tempat yang lebih tinggi, agar nanti sewaktu kandangnya banjir atau kandangnya di musim penghujan bisa terhindar dari air teman-teman. Jadi untuk peternak entok ini sebenarnya mudah teman-teman. Dalam segi pakan lebih gampang dalam mencarinya, serta untuk ketahanan terhadap penyakit atau untuk daya tahan tubuh lebih kuat daripada unggas-unggas lainnya. Dan untuk modal awal saat beternak itu, kalau mulai dari pembelian anakan itu sudah relatif terjangkau teman-teman. Jadi untuk belajar beternak untuk entok ini lebih recommended teman-teman dibanding dengan ternak-ternak unggas lainnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih sekolah atau teman-teman yang sudah lulus, mari gunakan waktu luang kita untuk belajar berwirausaha peternakan entok teman-teman. Nah, selain buat nanti bisa untuk tabungan, tentunya entok ini juga akan prospek ya, kedepannya akan prospek. Di saat hari-hari besar nanti tentunya juga harga akan lebih tinggi dan bisa untung teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu ya video sharing-sharing tentang masukan berdasarkan pengalaman saya selama beternak entok. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Mari kita belajar beternak teman-teman. Gunakan waktu luang kita semasa kita masih bisa meluangkan waktu ya untuk kegiatan-kegiatan positif, agar bisa menambah pengalaman. Untuk mulai berwirausaha jangan takut gagal teman-teman. Kita harus mencobanya. Jangan pesimis dulu kalau usaha akan gagal. Jadi kita harus bisa berani mengambil resiko untuk memulai berwirausaha. Oke, jangan lupa ikuti channel ini terus dengan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputaran entok. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.